Halo, selamat sore Sobat YouTube Galeri Anak NTT. Kembali bertemu lagi di edisi kali ini di Ngobrol Inspirasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu anak NTT. Dia ini adalah mahasiswa yang beberapa hari yang lalu dinyatakan lolos sebagai pemenang dalam kompetisi nasional yang sebelumnya dikenal dengan nama ONMIPA. Nah, siapa ini orangnya? Saya mau ajak teman-teman untuk kita kenalan langsung dengan orangnya. Baik, selamat sore Kari. Selamat datang di Galeri Anak NTT. Nah, dengar-dengar akhir-akhir ini Kari dinyatakan sebagai juara satu kompetisi nasional bidang kimia tahun 2021, kompetisi 15, dan nantinya akan mewakili kompetisi 15 untuk ikut kompetisi di tingkat nasional. Baik, mungkin Kak Kari cerita sedikit awal ceritanya bagaimana sampai Kak Kari bisa lolos seleksi di tingkat program studi atau tingkat yang paling rendah sampai bisa ikut lomba dan keluar sebagai juara satu. Baik, jadi KMIPA ini kan merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Puspernas, Pusat Prestasi Nasional. Iya. Nah, jadi tahapan seleksinya itu adalah tahapan tingkat prodi. Jadi dari program studi mereka menjaring mahasiswa-mahasiswa dari setiap prodinya, kemudian baru nanti masuk ke tahap 1. Kalau di juknisnya disebut tahap 1 itu tingkat universitas, nanti tahap 2-nya itu yang kompetisinya tadi. Iya. Jadi untuk seleksi tingkat prodi itu dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun Tanggal 8 Mei beberapa bulan yang lalu itu. Itu kami ada sebanyak 10 peserta. Jadi di seleksi. Jadi setelah seleksi tersebut ternyata 10 mahasiswa yang dari program studi pendidikan kimia diberi kesempatan untuk berkompetisi lagi untuk tingkat universitas. Ya, jadi di tingkat universitasnya. Jadi sebelum kami pergi ke tingkat universitas itu ada bimbingan lagi dengan beberapa dosen untuk persiapan. Iya. Setelah bimbingan itu baru sekitar akhir Mei, awal Juni atau akhir Mei itu kami bimbingan seleksi untuk tingkat universitas. Jadi tingkat universitas itu kami bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknik. Ya. Ya. Jadi seleksinya juga online. Di seleksi online itu kemudian pengumuman. Jadi pengumumannya selang cuma 3-4 hari. Setelah itu pengumuman dan puji Tuhannya saya lolos. Waktu itu 5 peserta yang dipilih dan saya ada di urutan kelima. Urutan pertamanya teman dekat saya. Urutan kelima, tapi setelah kompetisi dan pengumuman dinyatakan keluar sebagai juara satu. Ya, berarti mundur dari nomor urut 5 jadi nomor urut 1 ya. Baik Kak Kari, mungkin seleksi di tahap 1 itu dari bulan Mei ya. Persiapannya cukup lama. Juni. Ya, kemudian Juni. baru tanggal 6 atau tanggal 7 itu bimbingan sampai pada tanggal 23 Juni itu 24 baru seleksi kompetisi. Nah, kemarin ini lombanya virtual ya. Lombanya virtual, jadi pengawasnya itu mengawasi kami peserta. Jadi kebetulan yang kompetisi kali ini semua kompetisi itu serentak. Jadi kami semua dari masing semua kompetisi itu berkompetisi bersama-sama, kemudian diawasi melalui platform Zoom dari Zoom. Tapi untuk mengerjakan soalnya itu ada di aplikasinya dari Puspernas juga, di web Puspernas. Itu modelnya seperti kalau kita ujian e-learning. Iya. Ya, modelnya seperti itu. Jadi kerja soalnya pakai aplikasi. Ya, ada di siapkan dari Puspernas. Baik, itu lombanya berapa lama? 2 hari. 2 hari. 23-24 Juni. Ya. Ya. Selama beberapa waktu baru pengumuman. Dari kemudian setelah itu tanggal 5 Juninya baru diumumkan 5 Juni. Tanggal 5 Juni. Ya. Nah, selama lomba kompetisi itu
Kakak Ray pernah membayangkan tidak apakah nanti bisa keluar sebagai juara satu? Kalau untuk bicara mengharapkan sendiri, untuk bicara membayangkan, maksudnya tidak sempat untuk bersertifikat kalau akan juara ya. Lebih karena kan sadar juga waktu itu lolos urutan kelima, jadi pikirnya ini kompetisi akan semakin keras kan, apalagi bersaingnya dengan teman-teman dari NTT juga kan, jadi pasti akan kesempatan untuk peluang untuk lolos ke tahap nasional pun juga semakin kecil. Ya, tapi untungnya lolos ya. Selama mengikuti lomba bersaing dengan teman-teman dari fakultas lain di Universitas Indonesia Cendana, Kakak Ray pernah membayangkan tidak atau pernah bertemu dan tahu latar belakang kemampuan mereka atau tidak? Kalau untuk latar belakang kemampuan sebenarnya tidak, tapi ada beberapa mahasiswa dari FST yang saya rasa jadi saingan terberat saya waktu itu. Saingan terberat? Ya, karena waktu sama-sama berkompetisi di kompetisi Sobat Bumi, atau orang dulu kenal dia OSN Pertamina. Jadi waktu itu sempat ikut, dan kebetulan ada teman-teman yang waktu itu juara 3 dan juara 1-nya ada di situ. Kita juga sama. Waktu SMA? Baru-baru semester 5. Oh, semester 5. Ya. Dan itu Kakak Ray menganggap dia saingan terberat? Saingan terberat. Rasa-rasa ini kalau dulu semas kayaknya semua ya. Belum tambah lagi ada teman satu angkatan juga yang saya rasa kemampuannya sangat-sangat baik. Jadi saya pikir wah ini kansnya mungkin lebih kecil, dan saya juga tidak tahu seberapa besar. Tapi setelah pengumuman mereka berdua gugur, saya lolos. Nah, boleh tahu setelah Kak Ray sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi ini dan akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional, kira-kira bagaimana cara Kak Ray mempersiapkan diri? Hal-hal apa yang Kak Ray akan mempersiapkan untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional? Untuk persiapan di tingkat nasional sendiri kan pasti persiapannya ada dari bimbingan dari dosen. Kebetulan kemarin Kepro juga sempat hubungi untuk ditanya, nanti ada kasih bimbingan lagi, terus nanti mau ditunggu juga dari universitas, mungkin nanti ada tim yang untuk bimbing. Tapi saya belum tahu teknisnya seperti apa, tapi intinya tetap persiapan, kemudian juga pasti persiapannya lebih mendalam, apalagi kan tingkat nasional. Kemudian lihat pola soalnya mungkin dari 10 tahun terakhir, pola soal dulu seperti apa, itu akan dipelajari juga kan, tidak mungkin soal yang sama dikeluarkan ke tahun yang sama ke tahun yang lain kan. Jadi mungkin dilihat pola persebaran soalnya nanti seperti apa, atau soal-soal mana yang akan keluar terus, itu nanti akan dipelajari. Betul. Nah, boleh tahu selain nanti ada bimbingan dari dosen atau tim dari universitas, bagaimana dengan Kakak Ray punya persiapan sendiri? Ya, kalau persiapan sendiri pasti harus banyak baca kembali sumbernya, apalagi kalau untuk sumber kimia itu kan lebih banyak. Kalau mau kita dapat knowledge-nya, pengetahuannya lebih banyak, ya pasti harus baca buku-buku dari buku-buku bahasa Inggris. Ya, jadi saya kebetulan juga sudah ada banyak buku-buku dalam bentuk PDF e-booknya, jadi nanti akan terus dibaca, terus latihan soal juga, biar semua soal dengan jenis yang sama di tingkat nasional. Betul. Nah, Kak Ray ada hal yang ditakutkan tidak? Karena tentunya kalau berkompetisi di tingkat nasional pasti bukan lagi bertemu dengan orang-orang di sekitar NTT, tapi lebih banyak teman-teman kita yang dari luar NTT. Pasti ketakutan terbesar yang pertama adalah pasti takut tidak bisa jawab soal. Itu ketakutan terbesar, karena kan kita juga tidak tahu apa soalnya nanti seperti apa. Belajar dari pengalaman soal kemarin pun ada yang di luar ekspektasi juga, jadi harus benar-benar matang secara materi juga. Kemudian ketakutan lainnya adalah ini akan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari UGM, dari UI, dan banyak sekali universitas-universitas lain ternama yang akan bersaing. Ketakutannya adalah tidak bisa memberikan hasil yang maksimal untuk universitas, untuk prodi, tapi selalu ada rasa percaya juga untuk harus bisa memberikan hasil yang maksimal untuk kebanggaan universitas dan prodi. Program studi pendidikan kimia. Iya, pendidikan. Luar biasa. Nah, sambil Kakak Ray mempersiapkan diri, boleh tahu Kakak Ray mungkin satu hari untuk sendiri belajar itu berapa jam?
Kalau untuk belajar, biasanya sore jam 5 sampai jam 7. 2 jam sehari Terus belajar. habis itu mungkin siang, kalau mau siang jam 11 itu belajar dulu. Kan sekarang kan libur. Iya. Jadi punya lebih banyak waktu untuk belajar. Betul. Nah, Kere, ini kan bicara kompetisi di tingkat nasional nanti. Kira-kira dari pengalaman kemarin yang di tingkat Koper ini, Kere bisa prediksi tidak satu soal itu bisa butuh waktu berapa lama untuk diselesaikan? Untuk prediksi soalnya, saya kurang tahu ya. Kalau untuk tingkat nasional mungkin jenis soalnya adalah soal uraian. Sedangkan kami baru-baru yang itu per bidangnya itu 25 nomor. 25 nomor. Jadi pasti ada perbedaan antara soal pilihan ganda dan juga soal uraian kan. Kalau soal uraian kan masih lagi kita membedah soalnya sendiri, dan sedangkan dibandingkan dengan pilihan ganda kan pasti hanya kemampuan mengingat kemudian sebagainya. Tapi kalau uraian harus ada analisis dan kerja juga, cakar juga, jadi pasti akan cukup banyak. Betul. Nah, lombanya kan kompetisi ini kan nanti secara virtual. Kakak ada rasa takut tidak? Katakanlah tiba-tiba sementara ikut kompetisi jaringan di NTT error atau apalah gitu. Sangat takut itu, kan dari awal pun juga begitu. Rasanya takut ya, aduh kalau misalnya tiba-tiba jaringan hilang, aku belum pakai AM3. Jadi kan kadang-kadang kalau aku tiba-tiba mati, Iya. terus jaringan hilang, bahaya. Kemarin juga begitu, tiap kali mau kerja suatu pokoknya aduh harapannya supaya lampu jangan mati. Ini kalau lampu mati sudah selesai. Walaupun berharap untuk keluar sebagai juara satu, akhirnya karena kesalahan teknis saya punya sekitar gugur. Artinya gagal sebelum perang. Ya, kan. Gagal sebelum perang. Betul. Nah, mungkin itu saja yang saya mau sharing dengan Kakare. Baik Kakare, mungkin itu saja yang kita sharing. Selamat berjuang untuk kompetisi di tingkat nasional. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Kakare.